Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Momen 10 Muharram di Banua identik dengan tradisi pembuatan bubur Asyura. Seperti halnya di Desa Pematang Hambawang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, warga secara swadaya bergotong royong memasak bubur Asyura yang terbuat dari campuran beraneka macam sayuran dan lauk sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan dan keberkahan yang didapat. Beginilah suasana pembuatan bubur Asyura di Desa Pematang Hambawang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Asyura merupakan hari ke-10 dari bulan Muharram dalam penanggalan Islam. Tradisi memasak dan berbagi bubur Asyura sudah dilakukan masyarakat Banjar secara turun-temurun setahun sekali, di samping melaksanakan puasa Asyura di 10 Muharram. Dengan menggunakan wajan besar atau yang biasa disebut kawah, warga RT 03 Desa Pematang Hambawang, baik laki-laki maupun perempuan, bergotong royong membuat bubur yang akan dinikmati bersama. Sebanyak 9 kawah bubur dimasak dengan cara tradisional atau menggunakan kayu bakar sehingga menciptakan rasa yang unik dan lezat. Adapun bahan yang digunakan terdiri atas beberapa bahan yang lazim digunakan masyarakat Banjar seperti kentang, wortel, kacang-kacangan, bayam, kangkung, telur, daging ayam, dan bumbu-bumbu lainnya untuk menambah cita rasa. Pimpinan Majelis Zikir Desa Pematang Hambawang, Sahrahman, mengungkapkan selain sejarah panjang asal-usul bubur Asyura, filosofi yang terkandung berupa kebahagiaan dan rasa berbagi kepada sesama serta semangat gotong royong. Sebagaimana hari ini yang kita lihat bahwasanya hari ini kami memasak bubur itu ada 9 kawah. Kalau tahun kemarin itu 7 kawah. Alhamdulillah untuk tahun ini 1446 Hijriah bisa kembali meningkat jadi 9 kawah. Nanti kan rencana kami dinginkan kemudian dibuat dalam gelas cup itu, insya Allah sampai 1000 buah cup gelas. Ya, filosofi dari Asyura ini istilahnya memberikan kebahagiaan, berbagi bersama untuk masyarakat umat Islam khususnya dalam hal nanti berbagi bubur, kami bersedekah. Di sini juga kami saling gotong royong, mulai dari berkumpul, mengumpulkan materi keuangan sampai nanti membagikan bubur ini kepada masyarakat desa kami. Bubur Asyura kemudian dibagikan ke seluruh warga desa Pematang Hambawang dan desa sekitar dengan harapan membawa keberkahan dan keselamatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Kesultanan Banjar dan Yayasan Sultan Banjar melaksanakan Gebyar Muharram 1447 Hijriah. Menyemarakan tibanya bulan Muharram 1447 Hijriah, Kesultanan Banjar dan Yayasan Sultan Banjar menggelar Gebyar Muharram 1447 Hijriah bertempat di Sekretariat Yayasan di Jalan Pangeran Antasari, Martapura. Kegiatan diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim, janda, kaum duafa, dan tunanetra, diawali dengan menyambangi Panti Jompo Budi Sejahtera, kemudian kunjungan ke Panti Asuhan Budi Dharma, dilanjutkan ke Panti Sosial Pajar Harapan, serta pembagian bubur Asyura kepada warga yang melintas di beberapa ruas jalan di kota Martapura. Ketua Yayasan Sultan Adam Gusti Wardiansah menyatakan momen bulan Muharram khususnya di hari Asyura ini sangat tepat untuk berbagi bersama anak yatim dan kaum duafa melalui pemberian bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam rangka meringankan beban sesama sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam salah satunya adalah kita membantu kaum duafa dan masakin, karena momen hari Asyura ini adalah sangat tepat untuk berbagi kepada mereka yang
mustadafin atau kaum lemah, baik anak yatim, miskin, dan kaum duafa seperti jompo. Oleh karena itu program kita setiap tahun ini senantiasa kita laksanakan. Jadi istilahnya ada pra milad, ya. Kemudian pra milad itu dengan acara seperti ini kita pengajian, ya, kemudian pengajian dengan ceramah agama, kemudian baca salat yasin dan salawat, kemudian salawat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian kita tahlil, yang tentunya hadiahnya disampaikan kepada Kesultanan Banjar yang sudah menduduki. Nah, setelah itu kegiatan itu diteruskan dengan pembagian sembako dengan 3 titik. Yang pertama adalah di Panti Jompo, dan kemudian tadi Tunanetra, Baca Harapan, kemudian di Dharma ini. Semua ini adalah dalam rangka untuk meringankan beban kepada kaum mustadafin sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tursarun wa turzakuna illa bi du'afaikum, kata Rasulullah, kamu tidak ditolong dan tidak diberi rezeki kecuali dengan seorang yang lemah di antara kamu. Jadi dengan membantu kaum mustadafin, insya Allah akan Allah tolong kita. Dalam program Kesultanan Banjar bersama Yayasan Sultan Adam dipimpin Sultan Hairul Saleh bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan dakwah, baik berhadapan langsung maupun pemberian masukan melalui tulisan, serta bimbingan kepada masyarakat, termasuk pemberian kepada mereka yang memerlukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Musik Sedunia tahun 2025, UPTD Taman Budaya Kalsel menggelar pagelaran musik melibatkan sejumlah seniman musik daerah serta pelajar langsung meriah di panggung terbuka Bahtiar Sanderta Banjarmasin. Peringatan Hari Musik Sedunia tahun 2025 digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan dengan menampilkan pergelaran musik, baik musik tradisional, modern, hingga kolaborasi, berlangsung di panggung terbuka Bahtiar Sanderta di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Sabtu malam 5 Juli 2025. Dalam pergelaran musik tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel melibatkan sejumlah seniman daerah serta pelajar yang ada di Banua. Di antaranya seperti Serangkai Mata, Virana SMAN 7 Banjarmasin, The Finger Band SMAN 3 Banjarbaru, SPIJ The Uncle Lagu Bakumpai, hingga Sanggar Pusaka Laut Alahai, binaan Disdikbud Kabupaten Kota Baru. Beragam jenis musik, mulai dari musik seperti lagu berbahasa Bakumpai, musik tradisional Alahai, hingga kolaborasi musik modern dengan alat musik tradisional, sukses menyedot antusias masyarakat yang nampak memenuhi area panggung terbuka Bahtiar Sanderta Taman Budaya Kalsel. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti menyebut, pihaknya sengaja melibatkan para pelajar dalam peringatan Hari Musik Sedunia sebagai wadah bagi mereka dalam mengembangkan kemampuannya di bidang olah seni musik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang dalam lebih memperkenalkan kembali beragam jenis musik tradisi yang dimiliki daerah, agar eksistensinya bisa terus dipertahankan dan dilestarikan, sehingga musik tradisi ini bisa bertahan dari waktu ke waktu. Kita sangat berharap bagaimana bahwasanya musik itu paru-paru kita ya. Dunia ini kalau tanpa musik kayaknya itu kok nggak hidup, biasanya kayak itu. Nah, di sini kita menyuguhkan dari beberapa pelajar, baik dari beberapa jenis genrenya musik. Ini harapan dan tujuan kita supaya bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat umum. Inilah loh perbendaharaan atau berbagai jenisnya di Kalimantan Selatan, seni budaya khususnya di musik di Kalimantan Selatan. Tidak hanya musik tradisi aja, tidak hanya panting aja misalnya, tidak hanya musik religi dan sebagainya, tapi di sini sudah disuguhkan dengan berbagai alat-alat musik, selain alat musik juga jenis-jenis musik yang ada di Kalimantan Selatan. Acara yang mengusung tema keberagaman genre musik ini diharapkan bisa memikat hati masyarakat
dalam ikut melestarikan ragam jenis musik tradisional agar bisa tidak kalah eksis dengan musik-musik modern nasional maupun mancanegara. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Informasi terakhir, audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025 kembali digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang kebudayaan Kalsel. Ajang seleksi tim paduan suara untuk mengisi acara kenegaraan pada HUT Proklamasi Kemerdekaan ini terasa istimewa. Kali dihadiri langsung Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha Jumario dan Juri Nasional Purwacaraka. Audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang kebudayaan Kalsel ini secara resmi dibuka melalui penabuhan kendang oleh Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha Jumario bersama Direktur Perlindungan Kebudayaan Irini Dewi Wati dan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan didampingi Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Rabu pagi 9 Juli 2025. Menurut Kabid Kebudayaan Kalsel Raudati Hildayati menjelaskan, audisi Gita Bahana Nusantara tahun ini diikuti sebanyak 52 peserta perwakilan dari 13 kabupaten kota di Kalsel untuk mendapatkan penilaian langsung dari 5 dewan juri dengan salah satunya merupakan juri nasional yakni Purwacaraka. Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2025 ini sebanyak 52 peserta, masing-masing kabupaten kota diwakili oleh 4 orang peserta yang akan dipilih berdasarkan warna suara. Ada sopran, alto, tenor, dan bass. Tentunya ini merupakan motivasi dan juga kebanggaan kita. Di Kalimantan Selatan kita ada juri di tingkat nasional yaitu Purwacaraka. Mudah-mudahan ini meningkatkan nilai, meningkatkan kualitas dari putra-putri terbaik kita yang nantinya terpilih untuk mengikuti paduan suara di tingkat nasional pada saat HUT Republik Indonesia di Jakarta. Ditemui awak media, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha Jumario menuturkan, audisi Gita Bahana yang sudah berjalan selama 22 tahun ini menjadi momentum yang perlu mendapat dukungan semua pihak dalam mengembangkan potensi dan bakat dari bibit-bibit unggul musisi muda yang ada di daerah. Untuk itu Giring berpesan agar para peserta bisa menampilkan secara maksimal kemampuan yang dimiliki, terutama mengekspresikan rasa dari lirik yang dibawakan, beriringan secara berirama bersama nada dan suara. Kalau saya lagi di atas panggung, ketika saya bernyanyi, dengan bisa nyanyi tentang lagu tadi ya Supa dan Cinta Matiku, saya harus bisa merasakan liriknya, mengingat-ingat lagi adegan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Agar apa? Agar penonton bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kalau saya lagi nyanyi Laskar Pelangi, saya harus bisa memancarkan optimisme dan kebahagiaan. Jadi makanya seorang performer kalau di atas panggung, kalau dia sampai tiba-tiba ya bete atau gimana pasti kelihatan kok. Nah, ini nyanyinya nggak niat. Jadi penyanyi adalah bagaimana bisa mentransfer kebahagiaan ke penonton lewat nada, lewat beat drum, lewat bunyi bass, bunyi piano, dan lewat suara. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan menyebut, pemerintah provinsi sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama kepada bidang kebudayaan Disdikbud Kalsel yang telah membuat sebuah gebrakan nyata dalam memajukan kebudayaan di Banua dengan menghadirkan juri nasional yakni Purwacaraka. Harapannya output atau hasil daripada seleksi ini akan mengisi atau menjadi aset daerah kita yang tentu kita tidak ingin hanya jago di kandang di daerah saja, tetapi kita berharap juga bisa nasional maupun ke internasional. Karena juri yang datang pun ini juri nasional
Purwacaraka. Jadi kedatangan mereka ke sini kita tentu bangga sebagai warga Banua Kalimantan Selatan. Diharapkan audisi Gita Bahana Nusantara tahun ini bisa memilih 4 orang peserta terbaik setelah di tahun sebelumnya Kalsel hanya mampu mengirimkan 3 orang peserta terpilih kecuali perwakilan suara bass yang masih belum memenuhi syarat yang ditentukan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan, kali ini nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasiah dan yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.